Oke, selamat siang sahabat Selasi semuanya. Eh, Selamat datang di Instagram Live Selasi kembali. Sesi keempat siang ini. Sesi keempat kita akan kebetulan bersamaan dengan Pekan Menyusui Sedunia 2020. Jadi kita mengambil tema yang tentu terkait dengan lingkungan, menyusui dengan lingkungan, tentu terkait dengan isu lingkungan dan bagaimana kaitannya dengan gerakan menyusui. Siang ini untuk bincang-bincang asik dalam rangka Pekan Menyusui Dunia 2020, saya akan ditemani oleh uh, Caca. Nah, ini nama kerennya, nama panggungnya tuh Caca. Tapi nama lengkapnya Dokter Gigi Minesa Mahardika atau biasa dipanggil Nesa. Ya, sambil menunggu Caca live, Caca masuk, ya kita akan 1 jam ke depan kita akan ngobrolin tentang bagaimana ibu menyusui ini ternyata punya jasa atau punya peran yang sangat kuat buat bumi menjadi lebih sehat. Nah, ini Caca sudah muncul, sudah saya add. Kita tunggu bergabung. Nah, Assalamualaikum Teh Caca. Salam, Mbak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pandemi tetap semangat ya. Semangat dong. Gimana Jogja? Jogja masih naik angkanya. Oh, Garut, sama ini. Garut, apa kabar? Sama ya. Sama, masih naik. Nah, teman-teman sahabat Selasi semua, Caca atau Dokter Gigi Minesa Mahardika ini, sore ini kita panggil Teh Caca aja ya, biar biar lebih akrab. Teh Caca ini sehari-hari adalah dokter gigi praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Ya, Garut. Benar ya Teh? Benar ya. betul. Terus Teh Caca ini juga bergabung dengan Selasi sebagai fasilitator senior di Selasi sudah sejak tahun 2004. 6. Oh, 6. 2006, 2006. Dulu waktu zamannya gempa di Bantul dan Klaten, nah, Teh Caca ini ikut nih turun ke lapangan, turun ke Bantul, turun ke Klaten membantu. Waktu itu pelatihan untuk motivator, untuk kader, tenaga kesehatan di daerah bencana, di daerah gempa. 2006 sudah mulai dengan mendukung ibu menyusui. Belakangan ini Teh Caca juga aktif sebagai pelaku zero waste. Jadi berjuang banget untuk menyehatkan bumi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi siang ini kita berharap akan ngobrol-ngobrol asik ya dengan Teh Caca karena pas banget tahun ini temanya Pekan Menyusui Dunia itu adalah dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Pas banget kan kalau kita ngobrol sama Teh Caca. Gimana ceritanya nih Teh? Ibu menyusui dianggap bisa punya peran dalam menyehatkan bumi gitu. Kalau selama ini kan saya misalnya ya menyusui aja gitu, nggak mikir. Yang saya pikir ketika menyusui itu cuman, aduh gimana nih caranya biar asinya lancar supaya anak saya sehat. Terus saya juga cepat pulih gitu ya setelah melahirkan gitu. Nggak ngebayangin sampai, wah ternyata apa yang saya lakukan tuh meskipun tidak saya sadari, meskipun tidak ada yang mengakui gitu ya, punya peran atau punya andil untuk membuat bumi yang lebih sehat. Gitu. Serem gitu ya kesannya, tapi keren. Gitu. Gimana ceritanya nih Teh bisa seperti ini? Oh ini kayaknya masih ada sinyal yang naik turun ya di tempat Teh Caca. Sempat ada puter-puter nih sinyalnya. Kita tunggu agak stabil. Ya, belum ketangkap suaranya. Biasanya karena sinyal yang naik turun.
Iya, masih belum stabil sinyalnya. Nah, jadi tahun ini memang uh, wabah atau World Alliance Breastfeeding Association, jadi ini jaringan organisasi-organisasi yang bergerak atau bekerja untuk isu menyusui di seluruh dunia, itu bersama-sama dengan WHO dan UNICEF mengambil tema Support Breastfeeding for a Healthier Planet, atau di Indonesia menjadi dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Nah, bumi kita memang sudah semakin tua ya, udah makin menua dengan segala permasalahannya, dengan segala beban yang ada di bumi. Nah, ternyata ibu menyusui itu punya peran untuk meskipun buminya makin tua, tapi paling tidak menjadi lebih sehat dan menjadi lebih nyaman untuk tempat tinggal generasi-generasi yang berikutnya, anak-anak kita dan cucu-cucu kita kelak. Teh Caca masih belum stabil sinyalnya? Iya, masih belum masuk suaranya. Atau boleh keluar dulu Teh, nanti kemudian saya undang lagi. Mungkin bisa Teh Tessa mau live dulu. Ya, baik. Sambil menunggu Teh Caca masuk lagi. Ya, iya, suaranya Teh Caca tadi sempat hilang, gambarnya juga sempat freeze. Ini memang ini ya, apa namanya, godaannya atau tantangannya untuk siaran live. Kadang-kadang sinyal suka naik turun. Ketika Instagram live selasi bulan Ramadan, waktu itu kita pagi ya, jam jam 10, tapi ternyata rebutan sinyal juga sama yang anak-anak sekolah. Nah, sekarang kita coba siang, mudah-mudahan sinyal lebih bersahabat. Oke, Kak Ya, Tata sudah muncul gambarnya. Nah, suaranya juga muncul. sudah 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 ya? Kedengeran nggak? Ya, masuk suaranya, Teh. Mbak? Ya, kedengeran. Ya, ya, Teh, kedengeran. Teh Caca, silakan. Sudah kedengeran? Iya, Teh Caca. Silakan, Teh Caca. Ini masih muter-muter sinyalnya di Teh. Kita tunggu sambil menunggu Teh Caca. Jadi tadi yang saya ceritakan, ketika bumi semakin menua dengan segala beban yang melingkupinya, yang mengikutinya, ternyata ibu menyusui punya peran untuk secara signifikan, secara nyata mengurangi beban kerusakan pada bumi. Ketika memilih untuk menyusui langsung, ada bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang bisa diminimalkan oleh ibu menyusui ini. Nah, dari Teh Caca nanti sebenarnya kita berharap bisa ngobrol, karena Teh Caca adalah pelaku aktif Zero Waste, gerakan mengurangi sampah sampai nol sama sekali
dimulai dari skala rumah tangga, maka pengalaman Teh Caca dalam menerapkan gimana ya caranya menerapkan zero waste ibu menyusui ini bisa mengurangi sampah, bisa berperan mengurangi sampah dalam skala rumah tangga. Nah, masuk akhirnya. Oke Teh, langsung aja Teh. Gimana ceritanya nih ibu menyusui bisa berperan nyata dalam menyehatkan bumi? Ya, sebenarnya ya itu tuh luar biasa sekali perannya dan bahkan biasanya ibu tuh kalau dia memang benar-benar melakukan atau menjalankan menyusui dengan full ya selama 6 bulan kan sampai dengan itu minim. Kenapa? Uh, Sebelum kita ngomong ke kedepannya, mungkin ada sedikit kita bahas dulu mengenai zero waste itu di beberapa tahun belakang, sekitar 3-4 tahun mungkin ya, kan mulai berkembang mengenai gaya hidup minim sampah atau zero waste life atau lifestyle. Nah, di gaya hidup kita melakukan suatu gaya hidup dengan meminimalisasi sampah yang terbuang ke landfill atau ke tempat pembuangan akhir, atau bisa juga diartikan sebagai prinsip gaya hidup untuk memperpanjang siklus hidup suatu gaya sehingga jadi produk yang dipakai kembali. Nah, itu pas banget dengan tema tahun 2020 ini. Kenapa sih menyusui itu kok berkaitan erat sekali dengan kesehatan bumi atau karena menyusui itu sebenarnya bentuk nyata dari pilihan hidup kita untuk meminimalisir sampah atau sisa baik organik dan anorganik dari hidup kita. Dia ini contoh utama koneksi yang mendalam antara kesehatan manusia dan juga ekosistem alam. Kemudian ASI itu masyarakatnya ya, Allah itu menciptakan manusia sudah disertai dengan perangkat-perangkat yang untuk mendukung kehidupannya dia. Begitu lahir, disediakan ASI yang kalau kita tahu bagaimana fungsinya ASI itu kan sangat-sangat menyesuaikan kebutuhan bayinya. Dia tidak pernah ada kata berlebih. Karena saat disusui, ya sudah, produksinya juga menyesuaikan gitu. Masya Allahnya itu nah, di situ kan zero waste banget gitu, sama sekali yang diciptakan oleh si bayi ataupun oleh ibu yang menyediakan untuk makan oleh bayinya. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Sekarang kita coba detailing ya, kenapa sih kok menyusui itu sebenarnya perannya atau dampaknya itu besar sekali dalam kesehatan. Nah, kalau kita mau mendetailing, berarti kita akan membahas mengenai bahan apa saja yang diperlukan saat seorang ibu itu menyusui, kemudian kita mengenai bahan apa saja yang diperlukan atau sumber daya apa saja yang diperlukan saat seorang ibu itu tidak menyusui bayinya. Kemudian selain tentunya kita juga perlu melihat perawatan apa yang dibutuhkan seorang ibu itu untuk menyusui bayinya. Kemudian kita lihat juga perawatan apa yang dibutuhkan seorang ibu apabila dia memilih untuk tidak menyusui bayinya. Tidak menyusui, ya. Kita bahas dari bahannya dulu. Kalau seandainya seorang ibu itu menyusui, bahan baku utamanya tentu saja adalah air susu ibunya itu sendiri. Di mana kalau kita lihat produksinya,
mungkin teman-teman konselor atau fasilitator sudah sangat paham ya bahwa produksi ASI itu hanya dipengaruhi oleh rangsang sensorik yang diterima oleh puting yang kemudian dikirim ke otak dan dijawab oleh kelenjar yang ada di otak itu untuk mengeluarkan hormon yang disebut dengan prolaktin, dan hormon prolaktin inilah yang akan menuju ke payudara dan yang menyebabkan sel-sel pembuat ASI itu memproduksi ASI. Bekerja, ya. Produksinya gitu. Nah. Kemudian selain produksi, kita lihat juga bagaimanakah si sumber daya itu didistribusi. Kalau seorang ibu menyusui, ya distribusinya ibunya tinggal menggendong bayinya, nempelin bayinya di dada ibu, sudah sampai di situ saja. Langsung ya, dari gentongnya. Ada mungkin teman-teman sudah sering dengar ya masalah jejak karbon gitu. Tidak ada karbon yang ditimbulkan dari proses menyusui itu sendiri. Kemudian kita bahas tentang limbahnya. Di menyusui ya bisa dibilang tidak menghasilkan limbah, dan kalau tidak menghasilkan limbah tentunya tidak perlu ada tindakan atau kegiatan pengelolaan limbah. Gitu. Limbah, ya. Di gaya hidup minim sampah ini kita menerapkan suatu prinsip yang mungkin kalau di Indonesia lebih terkenal dengan 3A, yaitu cegah, pilah, dan olah. Olah, ya. Kita tekankan sekali prinsip yang kita ambil itu lebih banyak porsinya cegahnya. Karena dengan memilah atau bahkan dilanjutkan sampai mengolah, itu nanti effortnya akan lebih besar lagi dibandingkan kalau kita sudah mencegah di awal. Bagaimana caranya kita tidak perlu sampai menimbulkan sisa organik atau anorganik. Saya lebih suka ngomong dengan istilah sisa organik atau anorganik. Organik dan anorganik, ya. Di hidup kita itu ada sampah. Tuh. Nah, kemudian itu tadi dari menyusui, dari sisi bahan, produksinya sudah sesuai sekali dengan kebutuhan, tidak ada residu, kemudian distribusi juga tidak ada menghasilkan jejak karbonnya, lalu limbah tidak ada, pengelolaannya pun otomatis juga tidak diperlukan. Otomatis tidak ada, ya. Kemudian, nah, tadi sudah membahas tentang bahan untuk menyusui, berarti kita juga perlu membahas bagaimana kalau tidak menyusui. Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang diperlukan tentunya kalau ibu itu kan pastinya akan memberikan formula ya ke bayinya. Yang kalau bahan-bahan yang lain tidak kita bahas dulu, yang sudah kita akan yang mayoritas formula gitu. Formula bahan bakunya adalah dari susu sapi, sebagian besar. Susu segar sapi, ya. Susu sapinya juga susu segar. Nah, dari bahan baku ini saja, tentunya kita tarik mundur ke belakang lagi, diperlukan suatu peternakan sapi untuk menghasilkan susu segar dalam jumlah yang banyak sekali. Banyak. Peternakan sapi, baik itu untuk pedaging maupun untuk diambil susu perah, sudah menjadi suatu apa ya istilahnya, isu internasional lah, isu global lah, efek rumah kaca dari peternakan ini. Karena untuk memberi makan si sapi ini diperlukan luas untuk hanya menumbuhkan pakannya, dan ditumbuhkannya maksudnya dengan perkataan jago akan yang sangat luas, karena sapi ini kan banyak. Itu satu, dari sisi lingkungan dia memakan banyak lahan, kemudian makan banyak energi, dan yang terutama lagi adalah air. Untuk peternakan sapi ini juga butuh air yang banyak.
ini baru ngomongin peternakannya, kita belum ngomongin tentang pabriknya saat si susu segar ini sudah diambil dari peternak, kemudian diolah pabrik susu formula. Kembali lagi, yang digarisbawahi juga adalah mengenai konsumsi air untuk mengelola susu formula ini. Kenapa air itu jadi sangat isu yang penting dalam hal kesehatan bumi? Bentar. Karena sebenarnya sumber air tawar di planet kita ini itu kan hanya 3% air yang ada di bumi. Bentar ya. Air ya. Belum dibukain ya tadi. Cari Yayasan Beringin tentang air. Nah, kemudian dari yang 3% ini, 75%-nya adalah glasier. Jadi belum bisa dikonsumsikan oleh manusia. Kemudian dari yang 3% ini, 75%-nya adalah glasier, lalu 11%-nya baru air tanah yang kedalamannya sekitar sampai dengan 600 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian 14%-nya itu di bawah 600 meter. Galinya lebih dalam lagi. Nah, sisa-sisanya itu ada danau dan kolam, kemudian terkandung di kelembaban tanah di hutan, terkandung juga di sungai dan juga di atmosfer. Nah, si air ini dari yang 3% air tawar di planet bumi, itu nggak semuanya air bersih. Belum air sudah tercemar, belum terhitung oleh air itu sebenarnya air limbah yang kita produksi dari rumah tangga. Jadi bisa dibilang berapa persen ya air bersihnya sebenarnya yang tersedia untuk kita. Sedikit banget ya. Nah, kalau habis untuk dijadikan produksi atau peternakan sapi dan produksi susu formula, rasanya itu sangat-sangat menyakiti bumi ya. Gitu. Iya. Di sini udah mulai kelihatan berjasanya ibu menyusui ya dari sisi tinjauan air. Betul. Nah, gitu. Nah, kemudian itu dari produksi bahan bakunya susu sapi ini. Nah, kemudian kalau seorang ibu memilih untuk tidak menyusui bayinya, tentunya dia memerlukan susu formula yang dalam proses produksinya ada proses distribusi. Yang itu tidak kita pikirkan dari rumah kita sampai ke toko kita beli, naik motor atau naik umum gitu ya, tapi juga ada dari sudut pandang dari peternak punya itu harus ke ratusan kilometer. Kayak di Garut ini merupakan tempat penghasil susu perah yang menjadi sumber susu perah, susu segar, maksudnya susu segar. Beberapa pabrik susu segar di Jakarta ya, di Jakarta gitu. Ada beberapa merek ya. Jadi kebayangkan transportasinya itu dari Garut ke Jakarta atau mungkin dari pabrik-pabrik mana, tapi peternakannya berada jauh dari itu. Kemudian begitu sudah dijadikan susu formula di pabrik, itu kan harus distribusi ke seluruh pelosok Indonesia. Transportasinya menghasilkan jejak karbon yang cukup besar. Karena nggak mungkin transportasi hanya menggunakan pulau luar Jawa, ya, gitu. Harus ada pakai pesawat atau mungkin dengan kapal laut. Jejak karbonnya lumayan besar. Nah, itu dari sisi transportasi. Kemudian dari sisi limbahnya, saat seorang memutuskan untuk menggunakan susu formula, tentunya
di kita kan belum ada yang jual formula dengan sistem bulk store atau curah ya. Jadi nggak ada tuh kita bawa wadah, nenteng-nenteng, isi nggak ada yang kayak gitu. Semuanya masih dalam bentuk kemasan, baik itu kemasan kaleng maupun itu kemasan kardus. Dari kemasan kaleng saja, limbah yang dihasilkan itu kalengnya sendiri, kalengnya logam, kemudian dari itu bahan plastik, dan biasanya dapat terus nih sendok takar. Nah, itu juga bahan plastik. Itu kalau si ibunya milih membeli dengan yang kemasan kaleng. Nah, ada juga pilihan yang kemasan kardus, terlihatnya seperti lebih ekonomis dibandingkan yang kaleng, padahal sih sebenarnya tidak ya. Limbah yang dihasilkannya tentunya si kartonnya sendiri. Kemudian yang paling sulit diurai di alam itu sebenarnya adalah foilnya. Kemasan aluminium foil. Itu 100-200 tahun baru bisa terurai. Nah, kemudian limbah ini, nah ini yang menarik, kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dian Basuki dari Helen Keller Indonesia, Internasional, sorry. Helen Keller melakukan assessment mengenai sampah kemasan aluminium saja Kota Bandung. Jadi perhitungannya adalah di Bandung itu menurut data BPS Bandung itu ada 25 bayi yang usianya 0 sampai 6 bulan. Nah, dari assessment-nya Helen Keller yang disusui secara itu hanya 46%. Berarti kan yang tidak disusui secara eksklusif itu ada 54%. Nah, menurut modul WHO UNICEF itu seorang bayi per bayi itu membutuhkan, ini setelah dikonversi ke kemasan susu formula yang mayoritas beredar di Indonesia ya, seorang bayi itu membutuhkan 5 kotak susu formula selama 1 bulan. Oh, kemudian satu lagi, berat si kantong aluminium itu per kemasannya adalah 15 gram. Jadi, apabila jumlah bayi, ini kita kalikan proporsi bayi yang minum susu formula, kemudian kita kali jumlah kotaknya, boleh dikali 2 karena kita hitung untuk setahun, itu dihasilkan adalah 1.485.000 kemasan plastik aluminium, kemasan aluminium. Itu untuk Kota Bandung saja dalam 1 tahun. Kemudian kalau kita hitung beratnya, itu didapatkan angka sekitar 22 ton tahun itu. Nah, kalau seekor beratnya sekitar 40 kilogram, itu ibarat sampah kemasan aluminium 6 ekor gajah. Ibarat 6 ya? Gede banget. Gede banget, makanya itu cuma aluminiumnya aja, belum karton plastik-plastiknya. Nah, kemudian atau kalau mau diganti nggak pakai gajah gitu ya, biar seru-seruan sama anak-anak gitu, pakai dinosaurus, itu beratnya setara dengan 1 apatosaurus. Tuh. Jadi, kebayang kenapa menyusui itu erat hubungan, atau memang itu adalah suatu tindakan nyata seorang ibu dalam berperan untuk menyehatkan bumi kita. Menyehatkan bumi. Nah, kemudian itu tadi kalau sampahnya tidak dikelola. Nah, seandainya nih ada yang mau mulailah mencoba mengelola sampahnya, si limbah ini berakhir di tempat pembuangan. Kita tahu ini kondisi tempat pembuangan sampah kita masih
jauh dari pengelolaan yang baik ya, masih tercampur antara sisa organik dan anorganik, dan menimbulkan macam permasalahan. Yang paling banyak itu adalah TPA atau terjadi longsor. Itu yang paling dekat itu kejadian di Lui Gajah beberapa tahun yang lalu di Bandung. Nah, yang perlu dilakukan apabila kita tidak menginginkan sampahnya berakhir di TPA, tentunya sampah setelah dibersihkan, cuci bersih, kemudian dikeringkan, itu kita pilah berdasarkan kategori bahan, yang logam, plastik pun ada beberapa tipe, ada 7 tipe. Bottle feed itu masuk tipe 7. Yang kodenya itu itu botol di situ. Kemudian kalau ibunya atau keluarga si bayi masih mau memanfaatkan kembali, tentunya itu lebih baik. Misalnya banyak banget kan sekarang kreasi-kreasi wadah-wadah dari kaleng atau dari karton, itu kan sekali kreasi-kreasi. Nah, kemudian hanya saja kalau di penggiat atau pelaku hidup minim sampah, kegiatan kan istilahnya reuse atau recycling ya, masuk ke situ. Kegiatan karena akhirnya makan waktu yang butuh waktu dan butuh tenaga lagi. Dan nantinya kalau akhirnya kan dia punya lifetime, dia punya umur yang sudah di recycle itu pun nantinya mau dikemanakan lagi, tetap saja nantinya dia akan berubah menghasilkan sampah lagi ya. Jadi sebenarnya nggak selesai di situ. Nah, setelah dipilah, kalau mau digunakan kembali itu lebih baik atau di recycle. Kalau seandainya nggak punya waktu atau nggak usah lah, itu bisa cari informasi lembaga-lembaga yang mengelola sampah sisa-sisa anorganik, itu bisa dihubungi. Nah, contohnya adalah bank sampah. Coba dicari yang di dekat-dekat teman-teman gitu. Atau ada sih beberapa akun-akun Instagram yang sudah sisa organik yang hitungannya agak sulit untuk dikelola di bank sampah. Kayak misalnya Change itu udah bisa nerima styrofoam gitu. Kemudian tadi setelah dipilah diputuskan apakah limbahnya itu mau digunakan kembali, serahkan. Nah, kalau untuk khusus yang aluminium ini PR banget tentang aluminium. Belum banyak yang menerima sisa aluminium. Biasanya sih gampangnya itu dijadikan ecobrick. Ecobrick memang nantinya bisa dimanfaatkan untuk jadi furniture kecil-kecilan, atau bahkan kalau lihat di luar ada yang membangun dinding atau bangunan dengan ecobrick itu ada, tapi tetap kembali itu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Kalau lebih bisa dicegah, lebih baik dicegah. Nah, Teh, tadi kan kalau mendengarkan informasi dari Teteh tadi kan ternyata banyak sekali gitu ya peran nyata dari ibu yang memilih untuk menyusui langsung dalam menyehatkan bumi gitu ya, menyelamatkan air yang jumlahnya hanya sedikit, terus mencegah limbah baik dari kemasannya, terus dari peralatannya gitu kan tadi. Nah, ini nih pada kenyataannya kalau kita lihat banyak juga ibu yang mengalami kesulitan ketika memilih untuk menyusui langsung gitu. Jadi tanpa indikasi medis mereka memilih untuk menggunakan formula atau pengganti ASI karena merasa kesulitan untuk menyusui. Padahal kalau bisa menyusui langsung seperti yang Teteh ceritakan tadi, manfaatnya tidak hanya untuk anak dan ibu itu, tapi juga ternyata untuk kesehatan keluarga dari sisi lingkungan maupun dalam yang arti yang lebih luas untuk bumi gitu ya.
Kira-kira gimana ya Teh kalau ibu ini mengalami kesulitan untuk menyusui langsung? Uh, dari pengalaman kebanyakan teman-teman konselor ya, kalau kita di sharing itulah sharing cerita gitu ya, kebanyakan sebenarnya tidak bisa menyusui itu lebih besar sebabnya adalah karena sebenarnya belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai bagaimana untuk menyusui yang baik, menyusui yang nantinya bisa membuat ibu itu menyusui dengan juga mendapatkan ASI sesuai dengan yang dia butuhkan. Nah, disinilah peran support system dari si ibu ini sangat-sangat dibutuhkan. Pertama tentunya adalah dari suami itu dukungan untuk menyusuinya itu ya besar sekali nilainya untuk karena psikologisnya itu akan sangat terbuka kalau suaminya memberikan dukungan penuh pada si ibu. Dukungannya mungkin bukan dalam bentuk teknis, tapi karena untuk teknik menyusui biasanya dia kan butuh bantuan orang yang terlatih, baik itu tenaga maupun teman-teman konselor yang sekarang sih di Indonesia sudah lumayan banyak tersebar ya Mbak Fitri ya. Iya, gitu. betul. Dukungan konselor itu ya sangat-sangat vital ya untuk kesuksesan seorang ibu bisa menyusui langsung pada bayinya. Gitu. Kemudian konselor bisa berbagi kepada ibu mengenai bagaimana menyusui dengan baik, bagaimana kemudian bagaimana menanggulangi segala kendala atau masalah-masalah yang timbul dari seorang ibu kan itu. Nah, namun dukungan lain dari suami tadi, apabila si ibu itu tinggal di rumah tidak hanya bersama suami, tapi mungkin ya bergabung dengan anggota yang lain, kakek atau nenek. Nah, dukungannya juga sangat-sangat diperlukan kakek nenek itu. Iya. Iya. Dan tentunya juga dari masyarakat ya, tentunya sangat berbeda kalau lingkungan masyarakatnya paham mengenai menyusui dan dia dan lingkungannya dukung untuk itu. Kan kalau si ibu itu kurang dukung gitu. Nah, si ibu sudah bekerja dan kantornya belum terlalu terikat, hak-hak ibu dia mungkin itu seperti akan berbeda. Ya, artinya memang dukungan ya, ibu-ibu yang sedang menyusui atau akan menyusui itu membutuhkan dukungan yang tidak sedikit. Itu kan dukungan yang banyak dari lingkungannya, dari orang terdekat maupun dari lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia bekerja, gitu ya, maupun lingkungan kesehatan di mana isi ibu ini datang ke fasilitas kesehatan yang ada tenaga kesehatan dan konselor menyusui tadi misalnya. Nah, sekarang ketika ibu ini sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan keterampilan, sudah diajari oleh konselor menyusui untuk berbagai macam posisi, misalnya bagaimana melekatkan bayi supaya bisa menyusui dengan mudah, dengan lancar. Ternyata masih menemui kendala atau bahkan karena indikasi medis misalnya sehingga membutuhkan bantuan pengganti ASI. Apa ya yang bisa dilakukan untuk atau masih adakah yang bisa dilakukan untuk mencegah tadi atau meminimalkan kerusakan bumi gitu? Karena kalau tadi kan Kak Caca sudah jelasin gitu ya, dari awal itu sebisa mungkin memang dicegah gitu. Tapi ternyata juga nggak mudah karena kan mau beli formula kita nggak bisa bawa stoples dari rumah gitu. Kita nggak bisa bawa wadah dari rumah gitu. Beda ya kalau mau beli soto gitu. Kita bisa bawa rantang dari rumah gitu. Tapi kalau mau beli formula nggak bisa tuh bawa wadah dari rumah gitu. Otomatis itu sudah akan menghasilkan sampah atau limbah gitu. Terus apakah kita bisa memilih, kadang-kadang kalau formulanya itu pakai resep, kita nggak bisa memilih
merek. Misalnya kita bisa memilih merek dari produsen terdekat dari tempat tinggal kita untuk mengurangi jejak karbon tadi misalnya. Kalau itu bisa diupayakan. Tetapi kalau memang diresepkan oleh dokter, oleh tenaga kesehatan dengan merek tertentu, kita agak kesulitan untuk meminimalkan jejak karbon seperti itu. Terus untuk sampah tadi setelah dikelola, mungkin kalau zaman dulu saya lihat itu ada karena mungkin lahan masih luas, kita punya kebiasaan untuk mengeduk sekotak tanah di halaman, kemudian kita membuang sampah dari dapur ke situ gitu ya. Zaman dulu mungkin pemakaian kemasan plastik belum banyak, sehingga kalau ke pasar juga dibungkus pakai daun jati, dibungkus pakai daun pisang, sehingga kalau dibuang ke lubang sampah itu dia akan berproses lebih mudah terurai. Tapi dengan kondisi sekarang, tinggal di perkotaan, nggak bisa punya lubang sampah seperti itu, kemudian sampah menjadi masalah karena sampahnya dikumpulkan, kemudian menghasilkan bau. Kadang-kadang kita bakar gitu sampahnya. Aluminium foil tadi, terus plastik tadi gitu ya, supaya mudah hilang itu kita bakar. Nah ini kan juga bagaimana ya untuk bumi gitu. Jadi ada beberapa nih yang bisa kita diskusikan tadi dari apakah masih ada celah untuk meminimalkan ibu ini berupaya meminimalkan sampah. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan sampah di rumah tangga yang masih punya lahan dan yang sudah nggak punya lahan, begitu ya. Kayak kira-kira itu dulu Kak Caca. Oke, dari yang pertama tentang kalau ada seorang ibu memang bayinya diindikasikan untuk mendapatkan diresepkan ya untuk menggunakan formula gitu misalnya. Nah, penerapan gaya hidup minim sampah ini kita lakukan tidak di atas suatu hal yang darurat, misalnya untuk medis. Kita medis kayak saya gitu ya Mbak ya. Kita tiap pasien itu kan selalu ganti sarung tangan. Itu dari latex nggak mungkin dipakai berulang kali. Jadi kalau memang alasannya atau tujuannya untuk mencegah atau kontrol infeksi antara pasien satu dengan yang lain, ya tidak ada istilah minimalisir itu. Nah, kalau di rumah sakit pengelolaan limbahnya kan sudah ada caranya gitu untuk pengelolaan limbah medis itu. Jadi dia tidak boleh tuh suatu rumah sakit tidak mengelola limbahnya dengan baik, bisa kena asal nanti itu si pengelola direktur tidak dikelola dengan baik. Nah itu jadi kalau memang alasannya medis dan si bayi itu membutuhkan bahan, ya tidak jadi suatu gimana ya kan nggak inilah kan gitu. Ya, yang bisa dimaksimalkan mengelola sampah seperti yang kita bahas, begitu sudah kemasannya dicuci bersih dan dikeringkan, dipilah, digabung, dipilah-pilah untuk kemudian diserahkan ke bank sampah atau ke lembaga yang mengelola sampah, saatnya tidak akan kembali oleh itu yang pertama bahasan. Kemudian naik pengelolaan ini rumah tangga, sisa rumah tangga. Jadi di negara kita di Indonesia sampah di TPA itu persen adalah sisa organik. Nah, sisa organik sebenarnya berasal dari apa yang kita makan. Ya. Sementara yang organiknya adalah 40% berarti. Nah, kenapa ini jadi suatu masalah? Karena ini masih tercampur di TPA-nya. Jadi, seandainya tiap rumah tangga di negara kita ini melakukan pemilahan sampah minimal dari organik dan organiknya dulu. Organik ini sebenarnya sangat memungkinkan untuk dikelola di rumah kita sendiri, baik itu yang punya luas maupun yang lahannya terbatas. Jadi kalau seandainya
seluruh rumah tangga Indonesia itu mengelola sampah organiknya sendiri, jadi tidak keluar dari rumahnya, berarti kan permasalahan sampah itu 60%-nya sudah terselesaikan. Ya, Jadi teratasi. saja yang 40% itu yang kita serahkan ke lembaga kompeten. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana si sisa organik ini kita kelola di rumah tangga gitu. Benar kata Mbak Fitri tadi, kalau yang punya lahan besar kan enak, tinggal gali lubang, buang ke situ, udah selesai, akan terurai di situ. Kalau tidak mau dikompos. Karena sekarang kan juga sedang berkembang ya kegiatan mengkompos di rumah itu, apalagi sejak pandemi ini kita agak susah keluar rumah, kita mau cari bahan makanan itu rasanya ngeri sedap gitu ya keluar rumah untuk bercocok tanam di rumah. Nah, untuk menyehatkan tanahnya kan perlu kompos. Nah, si kompos ini kan sebenarnya ya kalau kita kelola organik dari kita sudah menghasilkan kompos sendiri gitu. Jadi ya apa yang kita kembalikan lagi itu akan berputar terus dan tidak ada itu sebenarnya. Gitu. Itu kalau mau dijadikan kompos. Tapi kadang ada yang oh nanti ada cacing, nanti aduh saya nggak punya waktu, saya nggak sempet gini-gini, ya, adalah segala macam. Kadang baunya nggak enak gitu. Nah, ketakutan-ketakutan itu kadang muncul duluan, padahal sebenarnya kalau kompos itu dilakukan dengan benar, dia harusnya tidak mengeluarkan bau. Kalau tekniknya benar, gitu. Teknik kompos banyak banget ya, beberapa macam teknik kayaknya nggak mungkin dibahas sekarang, itu butuh sesi. Nah, kemudian kalau yang tidak mau mengkompos, kemudian tidak punya lahan yang cukup untuk menimbun sisa organik, sekarang itu di lahan-lahan perkotaan sudah banyak yang menggunakan lubang biopori untuk sisa organiknya. Nah, lumayan banget tuh sih si lubang biopori itu untuk keluarga yang isi 4 orang, beberapa lubang juga cukup lah. Dan itu kan lubangnya makan banyak tempat. Dia 1 meter, diameternya itu yang salon itu ukuran diameternya berapa ya? Saya lupa itu. Kurang lebih 10 ya? Nggak salah ya. Itu titik lah. Nah, nanti kalau penuh bisa pindah ke titik yang sebelahnya lagi. Selain organik, itu kan juga untuk menangkap air. Jadi air hujan blending gitu aja ke tanah gitu. Jadi akan membantu penyerapan air di situ di biopori. Nah, itu mungkin kalau organik itu sebenarnya sederhana sekali sih Mbak. Jadi fitrahnya apa yang hidup itu kan memang harusnya dikubur. Ya. Kembali lagi ke tanah. Ya, diambil dari bumi, dikembalikan ke bumi gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau mendengarkan penjelasan Teh Caca tadi, jadi berasa memang irit banget. Artinya nggak memerlukan bahan yang macam-macam dan juga praktis banget karena nggak butuh peralatan pabrikan sama sekali. Kalau kita menyusui langsung gitu ya Teh. Jadi benar-benar yang tanpa perlu air panas, nggak perlu cuci tangan, maksudnya nggak perlu pengolahan gitu ya. Kalau cuci tangannya pasti harus, sebelum menyusui tetap harus cuci tangan. Itu nggak perlu kita, bahkan kalau yang malam-malam lagi tidur nggak perlu bangun atau nggak perlu bangkit dari kasur gitu ya, nggak perlu usaha yang ekstra untuk bikin ngaduk-ngaduk, menyeduh formulanya gitu. Tinggal buka wadahnya, buka gentongnya, udah bisa langsung gitu, nggak harus mikirin mensterilkan peralatannya gitu, nggak perlu ngangetin airnya gitu ya. Jadi memang nggak hanya aman tapi juga benar-benar tadi udah nggak ribet banget mikirin sampahnya kalau kita menyusui. Ya, betul. Nggak nyadar Teh, saya sendiri selama ini nggak nyadar kalau sampai segitu jauhnya ternyata kalau memilih formula atau memilih pengganti ASI, perintilan di belakangnya tuh ternyata ribet banget gitu. dan nggak sengaja kita
apa ya, mungkin nggak kita sadari karena kalau saya tadi misalnya karena minim info, jangan-jangan kita berlaku zolim gitu ya ke bumi tanpa kita sadari, tanpa kita niatkan begitu. Nah, info-info begini mungkin perlu masuk ya Teh di edukasi ketika ibu menyusui gitu, ketika ibu masih hamil maksudnya. Selama ini kan kalau kita edukasi kadang-kadang kita terpaku pada bagaimana menyukseskan supaya anak sehat, ibu sehat gitu. Ternyata ada hal-hal besar lain yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Oke, sebelum Teteh komen yang ini, saya mau menyampaikan kuis dulu, pertanyaan kuis dulu. Dari tadi emang sengaja nggak diumumin biar jadi kejutan. Kalau yang kemarin udah ikut di sesi sebelumnya, di Instagram Live sebelumnya udah tahu nih kalau bakalan ada kuis gitu ya. Nah, hadiahnya menarik dari Sentra Laktasi Indonesia, bantal menyusui untuk mensupport ketika menyusui. Enak banget, empuk bantalnya, enak banget dipakai. Silakan nanti silakan menuliskan jawabannya di kolom komen di Instagram ini. Sambil kalau ada yang mau nanya juga silakan boleh, mumpung masih ada Teh Caca di sini. Kuis kali ini silakan dituliskan tema Pekan Menyusui Sedunia tahun 2020. Tema Pekan Menyusui Sedunia tahun 2020. Tadi udah disebut beberapa kali. Kalau mau cari contekan dulu juga silakan. Gampang banget pertanyaan kuis sore ini. Silakan dituliskan jawabannya di komen. Nanti akan dipilih siapa yang hari ini dapat rezeki door prize kuis dari Sentra Laktasi. Nah, Teh, sebetulnya support seperti apa ya? Apakah hal-hal seperti ini yang tadi apa supaya kita nggak berlaku zalim ke bumi, kita punya peran membuat bumi menjadi lebih sehat, bukan hanya keuntungan untuk kita, tapi juga untuk mungkin nanti anak cucu kita kelak. Jangan sampailah anak kita kesulitan mendapatkan air bersih gitu ya, karena air bersihnya sudah habis sekarang nih sama kita gitu. Kira-kira edukasi seperti apa lagi ya yang perlu disampaikan kepada ibu yang sedang hamil supaya punya semangat untuk menyusui langsung yang terkait dengan tadi isu-isu lingkungan seperti yang Teteh sampaikan. Mungkin apa ya dari kalau ya lingkungan ini memang sudah sebenarnya kalau kita mau perhatikan sih udah cukup urgent ya, lumayan dari ya sebenarnya kondisi bumi ini ya. Jadi mungkin memang isu lingkungan ini dan itu tuh sudah terasa di pribadi kita masing-masing kayak misalnya musim kita kan udah nggak bisa menentukan lagi nih kapan musim hujan, kapan musim kemarau dan itu tuh dampaknya sangat terasa oleh petani-petani kita yang menanam berdasarkan musim kan. Nah itu dari kemudian mungkin tentang energinya juga saat kita menyusui kan bisa dibilang tidak ada energi yang perlu kita konsumsi kita gunakan karena kalau dia menggunakan pengganti ASI tentunya dia selain air kan mungkin listrik kalau untuk memanaskan air pakai kompor listrik atau dispenser atau dia mungkin butuh lebih banyak gas seperti itu dan dari sisi energi berarti mungkin bisa kita sentuh di situ ya karena apalagi kan harga gas harga apa tarif listrik sekarang kan lagi lumayan nih gitu terkadang itu bisa disentuh dari hal-hal yang memang bersinggungan langsung dengan kehidupannya sehari-hari ya gitu terutama kalau pandemi ini banyak yang mengeluhkan untuk dari sisi ekonomi ya gitu menyusui itu sebenarnya sangat-sangat membantu dalam masa pandemi seperti ini gitu bahkan untuk lebih meningkatkan imun bayi walaupun itu tidak yang utama tapi akan sangat membantu kalau ibunya menyusui bayinya gitu.
Jadi memang luas banget ya Teh kalau kita ngomongin menyusui itu sebetulnya ada banyak sekali hal-hal yang nggak sekedar kesehatan bayi dan kesehatan ibunya aja gitu ya dari sisi medis gitu dari sisi fisik gitu. Tahun ini dengan diangkatnya isu lingkungan untuk kampanye Pekan Menyusui Sedunia ini kita jadi terbuka matanya saya terutama ya jadi terbuka gitu ternyata ada banyak hal, ada banyak sekali hal yang terkait dari yang kelihatannya hanya menyusui gitu, dari perilaku menyusui gitu, yang hanya kelihatannya menyusui aja, yang penting untuk anak sehat, ibu sehat, tetapi ternyata luas sekali ininya. Ada sebentar, mungkin ada pertanyaan yang terlewatkan. Oke, belum Dijawab. ada. Ini yang masuk, ya sudah terjawab semua. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sore ini. Ada dari Belanting, ini tadi saya lihat, kemudian ada dari Parepare, kemudian dari mana lagi ini? Ada banyak sekali, paling banyak dari Jakarta memang ya, ininya fansnya Selasi. Kemudian, iya, kemudian terima kasih banyak yang sudah memberikan jawaban untuk kuis sore ini. Tadi ada 5 jawaban yang benar yang masuk, kemudian akan diambil jawaban yang pertama masuk, nah, itu dari akun Instagram, sebentar, @tesa_mutiara, @tesa_mutiara. Ada dari situ Bondo, ada dari Papua bergabung sore ini. Wah, di Papua udah sore ya ini ya. Senang sekali, banyak sekali yang bergabung sore ini. Silakan akun Instagram @teza_mutiara untuk nanti setelah acara ini selesai, setelah acara ini ditutup, setelah live-nya dimatikan, silakan DM ke akun Sentra Laktasi Indonesia untuk pengiriman hadiahnya. Selamat Kak Teza. Oke, sudah semakin mendekat waktunya, hanya tinggal 3 menit lagi. Kak Teh Caca, ada yang mau disampaikan? 1 menit untuk penutup? Untuk para ibu ya, untuk teman-teman konselor, untuk para ibu, betapa nilai seorang ibu itu tidak hanya sekedar berlelah-lelah untuk menyusui, tapi sebenarnya seorang ibu dengan kepercayaannya dia ikut andil dalam menyelamatkan bumi kita yang bisa dibilang sedang terbakar karena perubahan iklim seperti itu. Nah, keputusan konselor agar selalu semangat dalam mendukung ibu, dalam mensupport full para ibu agar bisa sukses untuk menyusui bayi-bayinya. Gitu. Mungkin itu dulu. Amin. Ya, terima kasih banyak Teh Caca sharing ilmunya, sharing infonya sore ini. Semoga lelahnya Kak Caca juga bernilai ibadah ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, sahabat Selasi. Hari Kamis kita akan masih ngobrolin tentang menyusui dan lingkungan dengan Kakak Alin dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Nanti Kak Alin akan ngobrol tentang bagaimana peran negara yang diharapkan bisa mendukung ibu-ibu menyusui yang ternyata punya peran atau andil nyata dalam menyehatkan bumi, terutama menyehatkan Indonesia. Sampai ketemu hari Kamis, jamnya tetap insya Allah jam 2 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi. Makasih Kak Caca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.